Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu kita semua. Di sini saya Sukartianto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ngawi, akan merefleksikan tentang pembelajaran diferensiasi. Di dalam kesempatan ini, yaitu aksi nyata saya di modul 2.1, saya akan mencoba merefleksikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perilaku yang sama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal, sense common, yang nantinya akan diambil, karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, karena keadilan di sini harus diterapkan, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Sedangkan ciri-ciri karakter pembelajaran berdiferensiasi itu antara lain, lingkungan belajar harus mengundang murid untuk belajar, adanya ketertarikan. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, terhadap juga nantinya adanya penilaian yang berkelanjutan. Guru juga menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid, dan juga manajemen kelas harus efektif. Bagaimana dengan contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ketika proses pembelajaran, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberi berbagai kegiatan yang masuk akal, sense common, sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide-ide, serta guru memberi beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Bagaimana contoh untuk kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Di sini guru lebih memaksa kehendaknya sendiri. Guru tidak memahami minat dan keinginan murid. Kebutuhan belajar murid tidak semuanya terpenuhi, karena ketika proses pembelajaran menggunakan satu cara yang menurut guru sudah baik, guru tidak memberikan berbagai kegiatan atau beragam pilihan dalam pembelajaran. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas harus dilakukan oleh guru antara lain dengan cara mengetahui dan merespon kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Atau bisa dilakukan melalui wawancara jika siswanya sedikit. Kalau banyak, lebih efektif dengan observasi dan survei menggunakan angket.
Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil tabel, yaitu tabel terkait pengetahuan dan merespon kebutuhan belajar. Di sini memberi berbagai pilihan baik dari strategi, materi maupun cara belajar. Yang ketiga, mengevaluasi. Guru harus bisa mengevaluasi, merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar merupakan kunci pokok kita untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasilnya kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang kita buat dan lakukan akan menjadi kurang tepat. Untuk mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, kita juga memerlukan data yang akurat, yang jelas dari murid, dari orang tua, wali murid, maupun dari lingkungan, baik melalui wawancara, angket, survei, dan lain sebagainya. Terdapat 3 strategi diferensiasi yang mana kita sudah mengenal yang namanya diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana diferensiasi konten. Konten adalah apa yang diajarkan kepada murid. Materi. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru menyediakan bahan atau alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ini namanya diferensiasi konten. Sedangkan diferensiasi proses yang mana mengacu pada bagaimana murid akan memahami dan memaknai apa yang dipelajari tersebut. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Juga membuat agenda individual untuk murid. Dapat juga daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, dan juga mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Bagaimana dengan yang terakhir, diferensiasi produk? Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita, guru, yaitu baik dengan karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk di sini ada 2 yang meliputi, pertama, memberi tanggapan, maksud kami memberikan tantangan dan keragaman dan variasi pada murid yang jelas. 2, memberi murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya yang terakhir nanti bisa saya jelaskan juga penerapan pembelajaran diferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita tahu tidak semua murid bisa diberi perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka
hal tersebut dapat menghambat murid, yang jelas menghambat murid untuk bisa maju berkembang belajarnya. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran diferensiasi itu biasanya antara lain setiap orang merasa disambut dengan baik, diperhatikan. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, dimanusiakan, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan untuk murid, yang jelas guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, adanya keadilan, perlakuan yang sama, yang jelas dengan bentuk yang nyata, terjadi kolaborasi antara guru dan murid, kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut diharapkan agar tercapai hasil pembelajaran yang optimal. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tentunya kita akan mengalami berbagai tantangan, hambatan. Guru harus tetap bersikap positif. Ini tuntutan kita untuk tetap dapat bersikap positif meskipun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini yang pertama, terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat, jalin komunikasi yang mempunyai masalah yang sama, yang jelas membentuk learning community. Yang dua, saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. Yang ketiga, menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum optimal. Kita tetap optimis, fokus transformasi pendidikan. Yang terakhir, terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Demikian tadi refleksi di dalam aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Demikian dari saya, calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih. Jika baik dari Tuhan Yang Maha Esa, jika salah khilaf dari saya pribadi. Akhirnya di akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Terima kasih.